Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sebuah truk bermuatan alat berat jatuh ke jurang di wilayah Teluk Bayur, Berau. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang tewas dan seorang lainnya selamat. Korupsi di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat di Samarinda diungkap Polresta Samarinda. Warga Tarakan, Kalimantan Utara digegerkan kepulan asap pekat dari mobil damkar. Situasi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Petugas pemadam kebakaran berupaya keras untuk mengevakuasi korban terjepit dari dalam kendaraan alat berat yang terjun ke jurang di daerah Lamin, Teluk Bayur pada Rabu malam. Untuk bisa mengeluarkan para korban dari dalam truk, petugas harus turun dengan menggunakan tali karena areal kecelakaan berada di jurang curam berkedalaman 20 meter. Petugas menyebut kendaraan yang terguling itu jenisnya adalah truk self-loader atau truk pengangkut alat berat. Saat peristiwa terjadi, truk tersebut sedang membawa bulldozer dari arah Samarinda menuju ke Berau. Akibat kecelakaan, 2 orang dinyatakan meninggal dunia. 2 korban meninggal karena terjepit badan truk, sementara 1 orang selamat dan seluruhnya sudah dievakuasi ke rumah sakit. Jadi di sana itu betul ada loader yang terbalik membawa doser, dan itu jumlahnya ada 3 orang, yang 1 selamat, sedangkan yang 2 orang meninggal di tempat. Nah, posisi yang 2 ini dia terjepit. Nah, dan juga medan yang sangat susah, jadi kita harus memerlukan alat berat seperti Eksa. Evakuasinya sampai jam berapa itu, Bang? Oh, kalau kita untuk melakukan evakuasi itu kurang lebih ada makan waktu ada 2 jaman. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, truk tersebut terguling dan jatuh ke jurang akibat tidak kuat melintasi jalan menanjak. Niko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejumlah polisi dari Polresta Samarinda dan Polsekta Samarinda Ulu mendatangi sebuah bangunan di Jalan Juanda 7, Samarinda Ulu pada Kamis siang. Polisi datang untuk menyelidiki kejadian tertimpanya 2 orang pekerja yang sedang melakukan pembongkaran bangunan. Kedua korban telah dilarikan ke rumah sakit. Informasi awal yang diterima, kedua pekerja saat itu tengah meruntuhkan dinding rumah. Namun metode pembongkaran yang dimulai dari bagian bawah diduga membuat struktur bangunan menjadi tidak stabil. Tanpa diduga dinding tiba-tiba roboh dan menimpa kedua pekerja tersebut. Hari ini ada 2 pekerja buruh yang tertimpa bangunan. Artinya buruh ini pada saat itu sedang bekerja atau seperti apa, Pak? Pada saat ini dia sedang bekerja. Kemudian seperti apa, Pak? Dalam keadaannya saat ini masih diantar ke rumah sakit, masih dirawat. Dirawat ya? Sakit. Artinya ini bangunan yang memang dirubuhkan oleh pekerja ini, Bang? Iya, dirubuhkan oleh pekerja ini. Salah seorang pekerja menyatakan terdapat 4 pekerja yang membongkar rumah.
Di tengah kesibukannya, tiba-tiba dinding rumah runtuh dan menimpa kedua rekannya bernama Tama dan Sudarno. Dua orang pekerja sini ya. Iya. Mereka lagi apa itu, Om? Sebenarnya bongkar rumah ini ya? Iya. Nah. Kita kan bongkar semua. Bongkar semua ya. Dua orang ini namanya siapa, Om? Satu namanya siapa? Siapa Pak? Satu tuh temannya pertama tuh Pak. Ini apa? Sudarno. Dua orang kan. Lukanya ketimpa apa itu, Pak? Timpa runtuhan. Runtuhan dinding ya? Iya. Oh. Dibawa kemana nih sekarang? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Bapaknya sendiri? Saya pekerja. Pekerja juga sama. Jadi pada saat datang atau pada saat sama kerja ini? Sama-sama kerja. Dua pekerja yang mengalami luka parah sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti runtuhnya dinding tersebut. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Uang tunai sebanyak 7 miliar rupiah, 2 unit komputer, dan tumpukan berkas disita oleh petugas Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Polda Kaltim. Seluruh barang bukti disita dari kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur. Barang bukti tersebut terkait paket pengadaan mesin penggiling padi atau rice processing unit untuk mengolah gabah menjadi beras. Direktur Kriminal Khusus Polda Kaltim menjelaskan, dugaan penyimpangan berhasil ditemukan setelah mesin yang diklaim selesai dirakit dan siap operasional ternyata belum bisa digunakan sama sekali. Dalam kasus ini, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah penyidik memeriksa 32 saksi dan 5 saksi ahli. Mereka adalah GB selaku pejabat pembuat komitmen, DJ sebagai PPTK dan BR selaku penyedia jasa. Ketiganya diduga memanipulasi proses pengadaan mesin melalui sistem e-katalog. Yang saya hormati Pak Direktur Prabowo. Ada 32 saksi dan 5 saksi ahli. Dari hasil ini kita dapat menemukan 3 tersangka, yaitu GP, DJ, dan BR. GP ini selaku PPK, kemudian DJ selaku PPTK, dan BR selaku penyedia. Di mana mereka tiga-tiganya bersekongkol, sehingga dalam pengadaan RPU ini melalui sistem e-katalog itu ada ditemukan KN, saya sampaikan tadi 10,8 miliar rupiah. Artinya untuk pekerjaan ini sudah dilaporkan selesai padahal belum selesai gitu ya? Ya, pada saat pengecekan terakhir seperti itu. Proyek pengadaan RPU ini memiliki nilai pagu 25 miliar rupiah. Dari hitungan sementara oleh penyidik, ditemukan kerugian negara sebesar 10,8 miliar rupiah. Polisi masih terus mendalami perkara ini guna mencari kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Bangunan semi permanen yang dikenal sebagai warung kopi Pangku di Jalan Poros Samarinda, Tenggarong, Rabu dini hari disasar oleh Satpol PP bersama polisi tentara. Dari operasi kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 orang dan 2 diantaranya pasangan pria dan wanita yang tertangkap tangan tengah berada dalam kamar. Kasatpol PP Samarinda menegaskan, kawasan Kopi Pangku sebelumnya pernah ditutup tahun 2019. Hanya saja, konsentrasi petugas saat itu lebih tertuju pada pandemi COVID-19. Belakangan, aktivitas di warung Kopi Pangku ini kembali terdeteksi menyusul laporan dari masyarakat serta temuan dalam razia sebelumnya. Baik, Kopi Pangku ini memang sudah dulu
kalau nggak salah tahun 2019 pada saat COVID ya. Ini pernah juga ditutup. Tapi memang belum ada kelanjutan di mana pada saat itu langsung COVID. Jadi kali ini kami tindak lanjuti kembali. Tindak lanjut malam ini juga tindak lanjut dari 2 minggu yang lalu kami juga ke sana. Pada saat itu juga kami temukan ada beberapa ladies tetapi masih kami data. Ternyata malam ini kami sasar masih ada aktivitas. Bahkan tadi ada 1 pasang yang tertangkap tangan di dalam kamar. Kelima orang yang tertangkap tangan berada di area Kopi Pangku diangkut Satpol PP untuk diserahkan ke Dinas Sosial guna mendapatkan pembinaan. Petugas juga akan menelusuri legalitas bangunan yang dijadikan tempat warung Kopi Pangku. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.